حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Mengapa dalam keyakinan kita agama itu hanya satu, yaitu Islam? Kalaulah agama itu kita maksudkan dari din, yaitu ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, maka Allah yang hanya satu itu mustahil menurunkan sekian agama. Untuk itu mari kita coba kaji hal ini dengan bertitik tolak dari Quran surah Al-Imran ayat 18 dan ayat 19. Di Quran surat Al-Imran ayat 18 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi, Allah bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Jadi bukan hanya kita saja manusia yang bersahadat, ya, Allah pun bersahadat. Maka sahadatnya Allah itu sahadat zat bin zat, sahadat zatnya Allah terhadap dirinya, zatnya sendiri. Dia bersahadat bahwa dirinya adalah Allah, dan dia bersahadat meyakinkan kita semua bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini untuk lebih meyakinkan kita sekalian, ya, bahwa kalau Allah misalnya menyatakan seperti dalam surat Al-Baqarah 117, wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, jika Allah menghendaki sesuatu terjadi maka Dia hanya tinggal menyatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Maka Allah meyakinkan pada kita bahwa tidak akan ada Tuhan lain yang menyatakan tidak jadi. Jadi kalau Allah katakan jadi, nggak akan pernah ada Tuhan lain menyatakan tidak jadi, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang sakit lalu kata Allah kun sembuh, ya pasti sembuh, karena tidak akan ada Tuhan lain yang kemudian menyatakan jangan sembuh gitu. Ini untuk meyakinkan kita bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri bersahadat. Makanya di dalam salah satu Asmaul Husna itu dikatakan Allah itu Al-Mu'min, yang beriman. Allah beriman pada siapa? Ya beriman bahwa dirinya itu Allah, bahwa dirinya itu Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain dirinya itu. Sama seperti halnya juga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersahadat gak bahwa dirinya itu adalah Nabi, bahwa dirinya adalah Rasul? Bersahadat.
di dalam sholat itu pasti Rasulullah membaca itu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Rasul sendiri bersyahadat bahwa dirinya itu adalah Rasul. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah bersyahadat dirinya pada. Lalu yang bersyahadat pula selain Allah itu adalah wal malaikatu, para malaikat. Ini tarik pisannya. Jadi para malaikat bersyahadat. Nah, kalau para malaikat mereka bersyahadat itu dengan menyaksikan langsung Allah. Jadi syahadatnya malaikat itu karena mereka menyaksikan langsung Allah itu, bahwa benar Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Itu syahadatnya para malaikat. Maka tentu syahadat para malaikat itu jauh lebih tinggi dari kita manusia, karena malaikat bersyahadat dengan menyaksikan sendiri langsung Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara dengan Allah itu, sehingga la ilaha illallah ya. Selain para malaikat, nah barulah wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu mereka semua bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mereka itulah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah, maka mereka bukan orang yang berilmu itu, atau ya ilmunya ilmu nggak benar gitu. Yang benar itu orang yang berilmu, dia pasti bersyahadat. Nah, bersyahadatnya orang-orang yang berilmu itu dengan dalil baik kauniyah alam semesta ini maupun dalil qauliyah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Nah, inilah Pak, makanya kalau kita menyebut ulama, ya tentu ulama itu orang yang benar-benar lurus dalam prinsip keyakinannya seperti ini gitu. Jadi kalau ada seorang misalnya luar biasa ilmunya tapi keyakinannya melenceng misalnya, ya maka dia tidak layak untuk disebut sebagai ulama gitu. Maka di Quran surat Fatir ayat 28 Allah menyatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini diulang lagi, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ini yang dinyatakan oleh Allah di ayat 18 Quran surat Al-Imran. Artinya Allah itu esa, Dia tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu esa, maka di ayat 19-nya Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Artinya Allah yang esa itu hanya menurunkan satu agama, dan agama itu namanya Islam. Jadi mustahil secara akal kalau Allah yang satu itu menurunkan sekian agama. Karena itu kalau saya ditanya ada berapa agama yang ada di dunia ini? Satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena Allah yang saya yakin itu hanya satu. Mustahil Allah yang satu itu kemudian menurunkan sekian agama. Lalu bukankah ada agama Kristen,
ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Konghucu. Ya, mereka mengaku itu sebagai agama. Sama seperti Rasulullah SAW ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum. Kepada siapa Rasul menyatakan ini? Pada orang kafir, kepada orang-orang musyrikin yang pada waktu menyembah berhala. Bagi kamu agama kamu, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apakah dengan demikian Rasulullah SAW mengakui bahwa mereka yang menyembah berhala itu adalah agama? Tidak. Jadi bagaimana Rasulullah menyatakan bagi kalian agama kalian? Ya, mereka mengaku itu agama. Jadi yang diakui oleh Rasulullah itu keberadaan manusianya yang mengaku bahwa mereka beragama. Jadi kalau saya ditanya, ada berapa agama? 1. Bukankah di negara ini ada 6 agama yang diakui? Iya. Saya juga mengakui bahwa di negeri ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah gitu. Di mana masing-masing mengaku itu agama dan kita harus menghormati hak itu. Kita harus hormati. Kalau orang Nasrani misalnya, orang Kristen mengaku Kristen itu adalah agama, ya hormati, itu hak mereka. Bahkan kalau sampai mereka juga mengatakan Islam itu bukan agama, itu juga kita hormati. Inilah yang dimaksud dengan toleransi. Jadi dalam keyakinan kita hanya 1 agama, tapi kita mengakui keberadaan orang-orang yang mengaku bahwa mereka beragama. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Kita mengakui keberadaan orangnya yang mengakui bahwa mereka beragama, dan itu hak mereka untuk punya keyakinan seperti itu. Dan kita harus menghargai hak itu gitu. Bukan berarti kita harus mengakui itu sebagai agama, sebab dalam keyakinan kita agama cuma 1, yaitu Islam. Jadi agama yang diturunkan itu cuma 1 sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan agama Islam itu lewat 25 Rasul dengan bermacam-macam suhuf dan bermacam kitab-kitab suci. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Terakhir Allah turunkan agama Islam itu kepada lewat Nabi Muhammad dengan kitab sucinya Al-Quran. Andai kata kita bisa menemukan kitab Injil yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Isa, pasti ajarannya sama dengan yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam prinsip akidah. Andai kata kita bisa menemukan kitab Taurat yang dulu Allah turunkan pada Nabi Musa, pasti akan sama dalam prinsip akidah. Yang berbeda itu dalam syariat. Terjadi perubahan di dalam syariat. Dulu orang-orang Yahudi itu katanya sholat cuman tanpa ruku, langsung sujud gitu. Jadi gak ada rukunya, Pak. Dulu orang-orang di luar kita umat Islam, umat Rasulullah melaksanakan saum tidak? Saum. Jelas sekali di Al-Baqarah 183 itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi saum mereka tidak saum 1 bulan penuh bulan Ramadan. Mereka menyelenggarakan juga, melaksanakan juga ibadah yang kita sebut dengan ibadah haji sekarang itu ya, melaksanakan tawaf dan sebagainya. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berubah. Kalau dari segi akidah, pasti yang Allah turunkan kepada Nabi Isa pada waktu itu, Allah itu Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Allah ajarkan kepada Bani Israel lewat Nabi Musa alaihissalam pasti sama, bahwa Allah itu Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Nggak mungkin berbeda gitu. Masa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tentang Allah yang berbeda gitu. Kan mustahil sama sekali. Mustahil secara akal. Syariat bisa berubah-ubah. Sama halnya seperti sekarang, jangankan syariat antara satu kitab suci ke kitab suci lainnya, dari Taurat, Zabur ke Injil sampai kepada Al-Quran, selama 23 tahun saja turun syariat Islam lewat Nabi Muhammad SAW, syariatnya sudah berubah-ubah. Pertama kali sholat, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu pertama kali sholat kan tidak 5 waktu seperti sekarang ini. Yang paling pertama dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu sholat cuma 1 kali malam hari, Pak. Yang ada dalam Quran surat Al-Muzammil, bisa dibaca dari awal surat ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi Rasulullah SAW bersama umat Islam pada waktu itu hanya melaksanakan 1 sholat, itu malam, selama kurang lebih 1 tahun, menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barulah kemudian datang perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pertama kali sholat 5 waktu dilaksanakan, masing-masing itu hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2, isya 2. Baru kemudian berubah lagi, subuh tetap 2, maghrib menjadi 3, yang lain menjadi 4 rakaat. Jadi mengalami terus tadrij istilahnya. Jadi ada perkembangan terus gitu ya. Lalu setelah itu ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Lalu nanti sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah lainnya. Jadi sholat pun mengalami perkembangan itu selama di masa Rasulullah SAW saja. Jadi kalau syariat memang dari dulu terus berkembang. Dulu umat terdahulu melaksanakan saum tidak 1 bulan penuh, di awal, di pertengahan, di akhir. Jadi 3 hari gitu kan. Lalu kalau 1 bulan ya 36. Ya kira-kira akan sama juga dengan kita 1 bulan di bulan Ramadan gitu ya. Pertama kali sebelum hukum waris ditetapkan, terutama di ayat 11-12 Quran surat An-Nisa, itu yang ada adalah wasiat. Iza hadara ahdakumul maut, jika seseorang di antara kalian sudah mendekati kematian, hendaklah dia berwasiat. Lil walidaini wal akrabun, kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Jadi masing-masing kalau merasa sudah mendekati ajal, hendaklah dia berwasiat, menulis wasiat atau menyatakan wasiat untuk kedua orang tua dan keluarganya, karena selain nanti akan diwarisi oleh anak-anaknya. Nah, ayat ini kemudian dihapus dengan turunnya ayat, diantaranya ayat 11-12 An-Nisa, dengan ketentuan waris, di mana orang tua sudah mendapat bagian waris, begitu juga saudara. Maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Pertama kali khamar dan judi itu kan tidak diharamkan. Allah hanya menyatakan di antara keduanya ada manfaat, ada mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Belum sampai haram. Tahap kedua, wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi belum haram. Silahkan kalau mau mabuk, tapi pas salat jangan dalam keadaan teler gitu. Itu kan itu. Barulah yang terakhir turun tahap ketiga, Al-Maidah 90, tegas Allah menyatakan haramnya perjudian dan minum khamar itu. Jadi bertahap terus. Jadi kapan sempurnanya ajaran Islam itu? Ketika turun Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam midina. Maka selesailah, tamat sudah. Jadi ajaran Islam yang Allah ingin turunkan sejak
awal itu berakhir di masa Rasulullah SAW tamatnya itu. Jadi berakhir di zaman Rasulullah SAW. Karena sudah berakhir, sudah sempurna ajaran Islam ini, maka tidak akan ada lagi diutus Nabi. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang terakhir. Dan tidak akan ada lagi risalah setelah Nabi Muhammad. Karena ajaran Islam yang Allah ingin turunkan secara utuh itu sudah Allah turunkan selama lewat 25 Rasul, berakhir di Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang harus kita pahami ya, supaya jangan sampai pikiran kita jadi kacau ini. Ini agama ya, bahwa ada orang lain mengaku bahwa mereka beragama, itu hak mereka ya, yang harus kita hormati, harus kita hargai. Tapi dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Mungkin jadi pertanyaannya begini, kalau memang yang diturunkan oleh Allah itu agama cuma satu, yaitu Islam, kenapa harus lewat 25 Rasul? Ya, kenapa tidak diturunkan kalau memang ajaran Islam yang sempurna itu yang ada dalam 6.666 ayat Al-Quran, yang kemudian dijelaskan sebagian ayat itu oleh sekian ribu hadis? Kenapa tidak diturunkan saja kepada Nabi Adam gitu, blek gitu turun gitu? Ini orang bertanya demikian ya wajar saja gitu kan ya, pertanyaan namanya orang bertanya itu. Kenapa gitu kan? Kenapa harus lewat 25 Rasul? Allah yang Maha tahu bahwa ajaran Islam yang utuh, yang sempurna ini memang belum seharusnya turun pada masa sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi memang bertahap. Saya contoh misalnya, kan tidak layak turun misalnya hukum pencuri laki-laki, pencuri wanita hendaknya dipotong tangan masing-masing. Masing-masing dipotong tangannya ini. Kalau itu turun kepada Nabi Adam, ketika itu Nabi Adam belum punya keturunan, terus Nabi Adam mau mencuri harta siapa? Atau dia haramkan bagi kamu berzina. Nabi Adam berzina jeung saha? Yang ada cuma Siti Hawa. Diharamkan kamu berburuk sangka, menggunjing, ngomongkeun batur. Ari Nabi Adam rek ngomongkeun saha? Siti Hawa gitu, kang. Ya aya si ibu eta naon pada urang teh ngaduaan itu. Jadi belum saatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah ini turun, Pak. Belum saatnya seperti sekarang di mana diturunkan kepada. Jadi berangsur-angsur dia turun sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Baru sempurnanya itu ketika diturunkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pahami. Jadi andai kata kita bisa menemukan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, seperti saya katakan tadi, pasti secara prinsip akidah nggak mungkin berbeda. Yang berbeda itu dalam perkembangan syariahnya, hukum dan peribadatan. Itu yang mungkin berbeda-beda dikit lah gitu. Berbeda-beda ya, sampai menuju kesempurnaannya di masa Rasulullah dengan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sempurnakan Islam menjadi agamamu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka di ayat 19 itu dikatakan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm baghyan bainahum. Lalu kenapa sekarang terjadi seperti ini, Pak? Kok agama itu ada banyak gitu ya?
Di Indonesia ada 6 yang diakui gitu ya. Bukankah agama yang diturunkan oleh Allah itu cuma satu gitu? Lalu di dalam agama Islam sendiri kemudian ada Islam ini, ada Islam itu. Nah, jadi para redaki. Jawabannya jelas ada di dalam ayat 19 Ali Imran ini. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Tidaklah berselisih mereka yang diturunkan Alkitab pada mereka illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang ilmu, datang Islam ini. Tetapi bagi yang bainahum, ada rasa kedengkian, jadi hubbud dunia. Lalu mereka kemudian tidak ada yang terus kemudian tidak mau menerima ajaran Islam itu. Ada yang kemudian, ya saya ambil contoh lah misalnya, di dalam Taurat dan di dalam Injil kehadiran Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang Bani Israel itu sudah mengenal Rasulullah SAW jauh lebih daripada mengenal orang tua mereka sendiri, anak mereka sendiri. Kenapa lebih daripada yakin kepada Rasulullah mereka daripada kepada anak sendiri? Mungkinkah seorang suami ragu kalau anak yang lahir dari rahim istrinya itu bukan anaknya? Mungkin nggak, Bu? Mungkinkah seorang suami itu ragu kalau anak yang lahir dari rahim istrinya itu bukan anak dia? Mungkin saja, bisa terjadi ya, bisa saja terjadi karena si suami merasa yakin istrinya telah mengkhianati dia. Mungkin bisa kan? Jadi keyakinan orang-orang Bani Israel terhadap kehadiran Rasul terakhir Nabi Muhammad itu lebih yakin daripada mereka meyakini anak mereka sendiri. Begitu kata Al-Quran. Di luar biasa keyakinan itu. Sehingga ketika orang-orang Yahudi Bani Israel itu terpojok di Mekah ya, di Madinah maksud saya, mereka kemudian mengatakan pada orang-orang musyrikin, awas, nanti kalau datang Rasul yang terakhir, kami akan beriman kepada Rasul itu dan kami minta kepadanya untuk memimpin kami memerangi kalian. Sehingga orang-orang musyrikin di Madinah itu rada ngeri-ngeri juga itu ya. Maka begitu muncul Nabi Muhammad SAW, malah orang musyrikin itu yang duluan masuk Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang dalam kitab Taurat dan Injilnya memang sudah dijelaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW ini? Mereka justru orang yang paling pertama mengkufurinya. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang paling pertama mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir? Kalau kita baca sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, beliau kan tidak mengira bahwa beliau itu akan dipilih menjadi Rasul. Sangat terkejut beliau itu. Lalu dengan ininya beliau dengan gemetarnya itu beliau pulang ke rumah, minta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau. Giliran Siti Khadijah yang bingung ini, ada apa yang terjadi dengan suaminya gitu. Maka diselimuti, lalu Khadijah pun pergi. Saat Khadijah sedang pergi itulah malaikat Jibril sudah menyusul lagi, menyampaikan firman berikutnya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, hum fa'anzir, dan seterusnya kan itu ya. Khadijah pergi kemana? Pergi menemui pamannya Warakah bin Naufal.
Pamannya ini adalah mantan pendeta, Pak. Mantan pendeta. Jadi ketika diceritakan oleh Khadijah kepada pamannya ini, berbahagialah Khadijah. Inilah nabi yang dijanjikan dalam Injil. Suamimu ini adalah nabi yang dijanjikan, Nabi Rasulullah SAW. Berbahagialah Khadijah. Jadi siapa yang paling pertama mengakui kerasulan Nabi Muhammad? Pamannya Siti Khadijah, seorang pendeta itu. Pertanyaannya, apakah dia masuk Islam? Tidak. Tidak. Loh, kenapa mereka mengakui ini, dan ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam Injil, di dalam Taurat, tapi kenapa mereka sendiri tidak masuk Islam? Baghyan bainahum. Hanya karena kedengkian di antara mereka. Di mana letak kedengkiannya, Pak? Mereka sudah mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ini. Dijelaskan di dalam Taurat, di dalam Injil. Tapi mereka sama sekali tidak tahu dari mana asal Nabi terakhir ini. Betapa terkejutnya mereka ketika Nabi terakhir ini ternyata berasal dari keturunan bangsa Arab. Nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu turun dari Bani Israel. Bani Israel. Jadi gini. Nabi Ibrahim itu kan punya anak 2. Yang pertama Ismail. Itu hasil dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar. Dan yang kedua Ishak. Pernikahan beliau dengan Siti Sarah. Ya, Siti Sarah. Kita tahu bahwa pertama menikah beliau dengan Siti Sarah, lama tidak punya anak. Lalu Siti Sarah lah yang kemudian mendorong agar suaminya Nabi Ibrahim itu menikah lagi. Jadi berpoligaminya Nabi Ibrahim itu atas desakan istri, Pak. Ibu kenapa senyum? Jadi istrinya yang mendesak agar suaminya berpoligami. Tapi memang hebat ini Siti Sarah ini ya. Melihat Nabi Ibrahim tuh banyak melamun gitu ya. Maka kata Siti Sarah, wahai suamiku, kira-kira gitulah. Wahai suamiku Ibrahim, setelah mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, silahkan kamu menikah lagi. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, terbukti saya tidak bisa memberikan keturunan. Kata Nabi Ibrahim, bukan tidak bisa, belum. Masih menolak ini, bukan pura-pura menolak. Masih menolak Nabi Ibrahim. Tapi Siti Sarah terus mendesak Nabi Ibrahim. Bahkan kata Siti Sarah, kalau kamu setuju, sudah saya pilihkan calonnya. Ini hebat Siti Sarah ini. Silakan kamu menikah lagi, tapi calon dari saya. Calonnya itu seorang wanita budak, masih ada darah Arab, ya, masih ada darah Arab gitu. Jadi pikir Siti Sarah, sok nikah deh, tapi ya calonnya Siti Hajar, sehingga kalau harus bersaing dia aman, ya kan itu. Jadi ibu, andai kata nanti suami terus mendesak ingin poligami, izinkan aja bu. Namun kekeh wayah hayang eta ngotot hayang poligami, izinkan saja.
syaratnya calon dari saya. Alasan suami mau menikah lagi, karunya katanya itu anak yatim. Oke, saya carikan yang juga anak yatim. Carikan nini bu. Yes, last one. Iya mah gus yatim piatu gus lila pisan ieu mah. Ya. Jadi nabi-nabi pada umumnya lahir dari keturunan Ishak, kecuali Nabi Muhammad SAW yang lahir dari Ismail. Jadi bagaimana mungkin pikir orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kok Nabi yang terakhir malah lahir dari keturunan? Nah, ini kedengkian ya. Jadi mereka itu terlalu mengagung-agungkan, sementara mereka mengklaim diri mereka sebagai Israel. Israel itu apa? Dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata Isra dan El. Isra itu bangsa pilihan, artinya El itu Tuhan. Makanya katanya menurut versi orang-orang Nasrani, ketika Yesus itu mau dibawa ke tiang salib, ini menurut versi mereka, maka Yesus itu kemudian mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Eli itu Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Ini juga membingungkan sekali ya. Katanya dia anak Tuhan, kok malah bingung karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Biarlah itu urusan keyakinan orang lain ya. Tapi Eli itu Tuhan, Eli lama sabachthani. Jadi ibu Eli gak apa-apa bu, ini bahasa Ibrani lah kenelah gitu ya. Ya. Jadi itu yang penyebab utamanya Pak. Kenapa mereka tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya karena Rasulullah bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan bangsa Arab. Sedangkan bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang paling utama. Ya. Nah ini kedengkian ini kadang-kadang membuat orang akhirnya jadi menentang aturan Allah hanya karena merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Baghyan bainahum ini bisa dalam bentuk juga tidak mau menerima aturan dan hukum Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terutama sekali mereka-mereka yang sudah menuhankan hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Quran surat Al-Furqan ayat 43. Tidakkah kamu memperhatikan mereka yang telah menjadikan nafsu mereka itu sebagai Tuhan? Dalam pengertian mereka tidak mau menerima aturan dan hukum Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan akal mereka itu. Mereka tolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Disinilah mulai terjadi ikhtilaf, perpecahan itu. Ya, baik dari ahlul kitab maupun dari tubuh orang-orang yang tadinya beriman ya kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian akalnya tidak bisa menerima bagian dari aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena mereka sudah kadung menuhankan hawa nafsu. Dan disinilah terjadi kesesatan. Jadi Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua perkara ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin sesat. Begitu kita keluar atau seseorang keluar dari ketentuan Quran dan Sunnah, yakin sesat gitu.
Saya dulu pernah berdiskusi, Pak. Berdiskusi dengan orang-orang Yehova. Jadi orang Yehova ini tahun berapa ya saya diskusi itu? Kalau nggak salah tahun 73, Pak. Saya baru lulus SMA. Pak. Mereka biasa menyebarkan ajarannya itu dengan pakai sepeda, Pak. Pakai baju putih, lengan panjang, pakai dasi hitam. Orang-orang Yehova, orang-orang Barat menyebutnya Yehova. Di kita suka disebut Yahweh. Kalau bahasa Ibrani aslinya itu YHWH. Gimana cara penyebutannya itu? Ya. Jadi mereka menyebarkan ajaran mereka itu kabar gembira, katanya, bahwa ajaran kami ini hampir sama dengan Islam. Itu cara pendekatan mereka itu, orang-orang Yehova itu. Bahwa Tuhan kami satu, esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Yang membedakannya itu cuman ini katanya. Jadi siapa Yesus? Yesus bukan anak Tuhan menurut mereka. Yesus itu bukan anak Tuhan, tapi makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, yang paling pertama Tuhan ciptakan itu Yesus. Dalam bentuk apa? Ya nggak tahu katanya. Dalam bentuk makhluk saja, pokoknya makhluk gitu. Entah seperti apa makhluknya itu. Barulah kemudian Tuhan itu, kata mereka, menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya lewat Yesus yang dalam bentuk makhluk yang gak jelas itu. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Adam berbuat dosa, maka Yesus sebagai makhluk pertama itu diwujudkan dalam bentuk manusia untuk menebus dosa Adam dan Hawa, dosa waris dari Adam dan Hawa. Yesus adalah makhluk, bukan Tuhan. Kita sama katanya dengan Islam. Cuman bedanya katanya, kalau kita itu punya keyakinan tidak ada neraka. Karena upah dari dosa itu adalah mati. Begitu dinyatakan dalam Injil. Upah dosa itu adalah mati. Jadi barang siapa yang kafir dan sebagainya, ya sudah mati, nggak dibangkitkan lagi. Jadi Tuhan kami itu maha penyayang, hanya menyediakan surga, nggak ada neraka. Tuhan kami bukan Tuhan penyiksa. Lalu yang surga itu yang mana? Menurut keyakinan mereka, surga ini bumi ini, Pak. Jadi bumi ini nanti kiamat dihancurkan. Setelah hancur segala-galanya, sudah habis, barulah bumi ini dibangun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan orang-orang yang bertakwa untuk menjadi sebuah surga. Mereka dibangkitkan untuk menikmati surga ini. Sedangkan orang-orang kafir katanya seperti kita, seperti saya, menurut mereka, ya kalau nggak masuk agama kami katanya, ya sudah mati, nggak dibangkitkan lagi katanya. Itulah kelebihannya agama kami gitu. Kalaupun kafir nggak akan masuk neraka. Jadi saya sejak awal itu sudah buat perjanjian, Pak. Buat perjanjian bahwa karena mereka yang aktif datang keliling, lalu kita yang menghadapi mereka, lalu mereka kemudian bersemangat untuk berdebat, berdiskusi, Pak. Saya layani waktu itu. Setiap malam Jumat dan Ahad pagi, Pak, kita berdiskusi itu. Kalau nggak salah sampai 3 bulan. Jadi ada berapa kali pertemuan itu. Saya yang ilmu saya ya baru lulus SMA saya, Pak. Saya layani.
Syaratnya saya bilang, saya hanya akan membicarakan agama saudara. Jangan sekali-kali menyentuh agama saya. Agama saya Islam. Sebab saya tidak mau agama saya yang mulia, yang suci ini dibanding-bandingkan dengan ajaran lain. Setuju dia? Nah, kemudian saya pertanyakan ini. Dasar keyakinan Anda itu dari mana? Injil. Nah, dia sampaikan Injil ini. Injil ini. Jelas ini. Dia jelaskan segala-galanya itu. Bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan. Terbukti bahwa Yesus waktu mau disalib itu, kata dia kan, Yesus berteriak-teriak tadi, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Pantaskan Tuhan meminta tolong pada Tuhan. Kata mereka sendiri ini Pak ya, ini saya menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Jelas keliru itu orang-orang Nasrani menurut mereka pada umumnya yang menganggap Yesus itu sebagai anak Tuhan. Yesus itu makhluk. Saya bilang oke, dasar kalian kan Injil. Dasar mereka yang menyatakan bahwa Yesus itu juga anak Tuhan, juga dasarnya Injil. Sekarang persoalannya, kata saya, yang benar yang mana? Ini ada dua perbedaan yang sangat mendasar ini kan. Yang satu menyatakan Yesus sebagai anak Tuhan, yang satu lagi menyatakan Yesus hanya makhluk, bukan anak Tuhan. Kan ini sangat mendasar sekali. Yang benar yang mana? Tentu saya bilang, saudara akan mengatakan, saudaralah pengikut Yehova yang benar. Tapi kalau nanti saya tanyakan pada orang Nasrani, pasti mereka akan mengklaim merekalah yang benar. Ya kan? Saudara yang salah. Gak mungkin dua-duanya benar kan? Pasti salah satu salah. Saya bilang saya tidak di posisi untuk sekarang menyatakan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara-saudara, saya bilang, saya menghadapi waktu itu 2 orang pertama pendeta, terakhir 3 malah Pak. Saya hanya ditemani seorang teman saya berdua Pak, melayani mereka itu. Jadi waktu itu saya katakan, pertanyaan saya cuma satu, mungkinkah sebuah agama diturunkan oleh Allah? Begitu rumitnya agama itu untuk difahami, sampai terjadi perpecahan yang sangat mendasar seperti ini, di mana jika kalian benar, sekian miliar manusia tersesat gara-gara kitab ini. Jika itu yang benar, kalian yang tersesat. Mungkinkah ada kitab suci diturunkan sampai membingungkan umat seperti ini, sampai memiliki prinsip keyakinan yang sangat berbeda satu dengan yang lain? Bingung mereka menjawab waktu itu Pak. Bingung waktu itu mereka menjawab. Mereka mencoba membalik, apa bedanya dengan Islam? Dalam Islam katanya ada Syiah, ada Ahmadiyah, kan berbeda itu katanya. Nah, ini saya ingin masuk ke dalam bahasan saya tadi kan itu ya. Jadi saya katakan, Anda sudah menyalahi perjanjian, tapi bolehlah sekali ini saya maafkan. Perjanjian kita tidak akan membicarakan masalah Islam kan itu. Tapi untuk satu ini saya maafkan, dia bilang. Saya jawab, kita berbeda dengan Ahmadiyah, berbeda dengan Syiah, karena mereka tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasul sudah menyatakan, begitu keluar dari Quran dan Sunnah pasti sesat. Kenapa? Ahmadiyah mempunyai kitab suci lain, Tazkirah, mempunyai nabi lain, Ghulam Ahmad. Syiah malah menganggap Al-Quran ini bukan Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli itu ada pada imam yang gaib itu, yang katanya di imam yang gaib itulah Mushaf Fatimi disimpan itu kan, yang jumlah ayatnya 3 kali lebih dari Al-Quran yang ada di tangan kita. Kalau sudah berbeda kitab suci, ya pasti berbeda Pak.
Maka kita tidak bisa lagi mengatakan Ahmadiyah itu Islam, orang mereka tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Kata Rasul, saya akan wariskan kepada kalian dua pedoman, Quran dan Sunnah. Hanya dua pedoman itu, kalau kita berpegang pada kedua pedoman itu, kita akan selamat. Siapa yang keluar dari kedua pedoman itu, kata Rasul, pasti sesat. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita berbeda. Maka semua yang berpegang pada Quran dan Sunnah Muslim. NU Muslim tidak? Muslim berpegang pada Quran dan Sunnah. Muhammadiyah Muslim. Persis semua itu Muslim, berpegang sama-sama pada Quran dan Sunnah. Prinsip sama, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kitab sucinya sama, hadisnya sama, sholatnya sama, wudunya sama, semuanya sama. Syiah syahadatnya sudah berbeda, rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, Qurannya beda, gak ada samanya. Sholatnya juga beda, azannya beda, qomatnya beda, wudunya beda, tanah sucinya juga beda. Malah kata seorang istri tokoh Syiah di Indonesia, Tuhan kami berbeda dengan Tuhannya Muhammad. Tuhan lagi dengan beda malahan. Ya bagaimana mungkin kita sama kalau sudah berbeda seperti itu? Islam itu hanya satu yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu yang diwariskan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah keluar dari prinsip ini, maka sudah tidak mungkin. Jadi karena itu saya merasa perbedaan-perbedaan di antara kita bukan perbedaan yang mendasar, Pak. NU salat subuhnya berapa rakaat? 2, sama Pak dengan Muhammadiyah, sama dengan Persis, sama dengan Salafi, sama dengan apa lagi? Ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, sama Pak, subuhnya 2 rakaat, maghrib 3, yang lain 4. Diawali sholat itu dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sama Pak. Gak ada bedanya itu. Saum sama-sama di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Haji sama-sama ke Mekah, Pak. Mana letak perbedaannya? Gak ada. Insya Allah kita semua selamat. Maka jangan kita kemudian memperuncing urusan-urusan mazhab, ini mazhabnya anu, ini mazhabnya anu. Selama mazhab itu berpegang pada Quran dan Sunnah, sama-sama saudara kita sesama Muslim. Yang kita nggak bisa terima, mereka sudah tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, ya di luar Islam lah Pak. Kalau sudah tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Yang berbeda di antara kita apa sih? Perbedaan mazhab di antara kita apa? Paling urusan curug, Pak. Waktu tahiyat, kapan curug itu digerakkan, Pak? Waktu membaca apa? Ya? Syahadat. Ada yang lain? Syahadat kan? Yang lain? Ada yang lain? Illallah. Ada yang lain? Tuh, Gus Barareda, Pak. Gus Barareda urusan curug ini. Ternyata saya telusuri di 4 mazhab itu semuanya beda, Pak. Menurut Imam Syafi'i, ya, curug ini digerakkan ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perlunya penekanannya itu si curug itu. Waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus manteng sampai selesai. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi tidak. Curug itu digerakkan ketika menyebut kata la dalam syahadat, asyhadu an la, naik dia, la ilaha illallah,
turun di itu sakit itu tugas curug mah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, sudah selesai. Kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Hambali, enggak, si curug ini digerakkan setiap menyebut nama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli. Terus saya siap menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah gitu. Mungkin ada yang melihat mazhab Hambali gituan turutan jadi gitu. Kata mazhab Maliki yang keempat, oh tidak. Si curug ini digerakkan mulai dari awal at-tahiyat sampai terakhir ke kiri dan ke kanan. Yang saya pernah baca itu Pak ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus 4 mazhab sudah beda Pak. Konon kalau nggak salah Salafi ya. Salafi mantang dari awal kan itu sampai akhir ya. 5 beda Pak. Terus mana benar? Yang benar yang mana Pak? Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Semua berpegang pada Quran dan Sunnah itu. Cuman ketemu sunnahnya itu hadis Rasul mengatakan, berilah isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Hadisnya begitu, beri isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Nah kapannya itu gak jelas, maka masing-masing ulama kemudian beristihad. Jadi yang benar yang mana Pak? Kepada siapa kita harus menanyakan yang benar ini? Kepada Rasul Pak. Tanya ke Rasul ke sana. Ya gimana mau nanya, Rasul sudah tidak ada. Maka Rasul kemudian mengatakan kalau memang ada ruang istihad karena tidak jelasnya masalah misalnya, lalu kalian beristihad, barang siapa yang istihadnya itu benar maka dapat 2 pahala. Barang siapa yang istihadnya salah maka cuma dapat 1 pahala. Ya sudah saja ikuti istihad Pak. Andai kata nanti di akhirat kata Allah ternyata Imam Syafi'i yang benar, asyhadu an la ilaha illallah, itu Imam Syafi'i yang benar, maka Imam Syafi'i dengan seluruh pengikutnya merenang 2 pahala. Yang kekituan tadi dengan yang sekali-sekali mazhab Hambali dapat 1 pahala. Sama-sama masuk surga kan? Sama-sama masuk surga kan, beda pahalana nomor hiji menang 2, hiji 1 pahala kan gitu. Andai kata Imam Hanafi yang benar, la ilaha illallah, berarti Imam Hanafi dan seluruh pengikutnya dapat 2 pahala, yang lain dapat 1 pahala. Selamat semua Pak. Nanti kita buktikan ya di surga ya. Kita buktikanlah nanti di surga. So gerak ayah nuki kituan ayah di surga. Si baheula si eta nuki kituan ayah. Anu kitu manteng ayah Pak. Insyaallah semua masuk surga Pak. Cuman yang 1 pahalanya dapat 2, yang 1 hanya 1 pahala. Tapi gara-gara curug kemudian kita terpecah belah sampai tidak mau sholat di masjid ini. Ulah sholatnya di masjid eta kunaon beda curugna jeung urang saya mah. Sampai terpecah belahlah umat gara-gara beda curug. Saya khawatir bukan di surga ketemunya, di yang satu lagi. Menjaga persatuan kesatuan umat itu adalah kewajiban. Bagaimana kita putuskan silaturahim sesama muslim hanya gara-gara curug yang bukan prinsip Pak. Nggak mungkin dalam prinsip kita berbeda. Mulai dari prinsip akidah sampai prinsip ibadah utama-utama nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin Pak. Paling perbedaan curug. Ngapain juga curug kita persoalkan? Yang nggak punya curug saja bisa sholat apa enggak? Bisa Pak. Nggak perlu bingung misalnya karena dia terlahir nggak punya curug terus ya ganti ke mana ya?
Kuno kenca satu sopan. Seorang sholat Pak, sholat sunnah saya perhatikan gitu kan. Ternyata selama tahiyat nggak digerakkan sama sekali telunjuknya teh kieu we manteng gitu teh. Selama tahiyat itu. Lalu saya tanya dia, saudara, kenapa curug lagi sakit? Sehat eta curug? Sehat? Dia jawab sehat. Tapi tadi saya perhatikan saudara selama sholat tidak digerakkan sama sekali eta curug. Kunaon? Keur hoream saya. Keur cara rape saya aduh laleuleuh ya teh lah. Hoream gerakkan curug. Sekarang pertanyaan saya Pak, sholat orang ini sah atau tidak? Semua mazhab mengatakan sah karena menggerakkan curug itu hukumnya sunnah. Bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Maka saya kemudian menasehati yang bersangkutan, atuh padahal mah gerakeun ya atulah. Da mau kesangan ngagerakeun curug mah. Lembar ieu teh sunnah, dina salah lagi menang pahala hiji. Lamun benar pahala dua. Jadi marilah kita satukan umat Islam ini ya. Tantangan kita makin hari makin banyak. Satukan umat Islam ini. Kita punya keyakinan Allah kita esa. Dan Allah yang esa itu hanya menurunkan satu agama yaitu Islam. Bahwa ada orang lain meyakini ada agama-agama selain Islam, kita hormati dan kita katakan lakum dinukum waliyadin. Hak mereka untuk meyakini bahwa itu sebagai agama mereka, bahkan sampai mereka meyakini Islam bukan agama sekalipun, itu hak mereka yang harus kita hormati. Itulah toleransi. Tetapi ke dalam setiap orang yang mau mengaku Islam, berpeganglah pada Quran dan Sunnah. Yang berpegang pada Quran dan Sunnah pasti Muslim. Yang mengaku Islam tapi tidak mau berpegang pada Quran dan Sunnah pasti sesat. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, perbedaan-perbedaan mazhab hendaknya jangan dibesar-besarkan. Karena siapa yang benar pahalanya dua, yang salah pahalanya satu. Karena itu ruang istihad, ruang tempat istihadnya para ulama yang oleh Rasulullah dijanjikan pahala dua bagi yang benar, pahala satu bagi yang salah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita agar kita selalu dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي